Nah, buat teman-temanku semuanya, ini mau saya sampaikan lagi nih satu informasi yang sangat penting untuk Anda yang galbay, ya, galbay pinjol-pinjol legal, siap-siap untuk bulan Juli nanti, ya, bulan Juli nanti. Berarti ada beberapa hari lagi lah menjelang bulan Juli nanti, ya, Anda harus siap-siap. OJK dan AFVI sudah sepakat menandatangani resiko yang berat akan dijatuhkan kepada diri Anda. Mungkin selama ini Anda berpikir, apa ya resiko yang akan saya dapatkan ya? Nanti aset saya ditarik nggak ya? Saya dipenjara nggak ya? Saya dicegat di jalan dan macam-macam lagi kan asumsi yang teman-teman terbitkan dalam pemikiran teman-teman. Apakah saya diproses hukum, dibawa ke penjara, nantinya dikurung, satu keluarga saya ditangkap dan segala macam-macam ya. Ini di luar dari dugaan Anda semuanya gitu loh. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di tahun 2023 ya, 2023. Waktu itu tentang wacana-wacana permintaan-permintaan yang dilontarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia kepada otoritas jasa keuangan, dan OJK belum menanggapi saat itu ya. Tapi ya, seiring maraknya gerakan gagal bayar ya, atau ajakan-ajakan gagal bayar yang dilakukan oleh orang-orang ini dengan menjebol pinjol-pinjol itu dengan sengaja untuk tidak bayar lagi, akhirnya POJK tahun 2024 keluar ya. Dan ini resiko ini akan direalisasikan di Juli 2025 ini ya, bulan Juli 2025. Memang tidak sekaligus, tapi resiko ini akan bertahap. Apa itu resikonya, Bang? Nah, sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Silahkan. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport. Resiko gagal bayar. Mungkin selama ini Anda bertanya sama saya, Bang, pinjol ini aman nggak? Ya, aman dalam kategori ini banyak hal nih yang teman-teman pertanyakan. Pertama, ada DC mungkin ya, kata aman. Di balik kata aman yang Anda sampaikan kepada saya, pasti pertanyaan Anda ada DC atau tidak. Yang kedua, pinjol ini aman nggak? Di balik kata aman ini masuk ke slik OJK. Yang ketiga, pinjol ini aman nggak? Amannya itu nanti menarik aset dan segala macam. Alhasil, Juli ini ya, AFVI sudah mengumumkan, OJK juga mengiyakan. Juli ini semua nasabah yang meminjam di pinjol, telat bayar, tidak mampu bayar, galbay ya, secara bertahap nama Anda akan masuk ke dalam BI Checking. Mungkin asumsi Anda selama ini, Bang, saya mau ngambil KPR nih, saya mau ngambil motor nih, apakah nama saya sudah masuk ya, Bang, ke slik? Apakah saya tidak bisa minjol lagi ya, Bang? Ya, di beberapa tahun yang lalu, 2023, saya pernah membikinkan satu video yang mana ada berita AFPI meminta kepada OJK kalau bisa orang yang terjebak pinjol ini, yang sengaja tidak mau bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol ini, kalau bisa namanya dimasukkan ke dalam BI Checking atau slik. Dan OJK belum menanggapi saat itu ya. Dan ternyata butuh waktu 2 tahun untuk OJK menyusun regulasinya. Oke. Ini ya, sisi positifnya ada, sisi negatifnya ada. Nanti kita bahas ya. Ini teman-teman semuanya, menandakan Anda yang telat bayar sebelum dari Juli ini, sebagian mungkin pinjol-pinjol itu sudah mempunyai akses ke slik, yang mana mereka sudah menjalin kerjasama dengan bank-bank konvensional. Tapi masih banyak mereka yang belum mempunyai akses ke slik ya. Dan kemungkinan bulan Juli ini secara bertahap data Anda semuanya akan dikirimkan kepada otoritas jasa keuangan dan akan masuk ke dalam slik, sistem informasi kreditur ya. Dia akan masuk ke sana nanti. Oke, jadi bagaimana track record Anda, perjalanan kredit Anda yang biasanya, yang seharusnya nama Anda ini kan masuknya ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Itu kan sejak 2019 beriring dengan peresmian Asosiasi Fintech Pendanaan waktu itu. Dibentuklah namanya Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending. Ketika nama Anda masuk ke sini, ke depannya Anda sulit untuk meminjam di pinjol legal manapun.
Tapi sekarang beralih kepada SLIK, ya, sistem layanan informasi kreditur, yang mana dulu namanya BI Checking, daftar hitam. Nanti entah call 1, call 2, call 3 sampai call 5 kita nggak tahu ya. Seperti apa realisasinya nanti ya kita lihat di bulan Juli ya. Yang jelas kalau nama kita sudah masuk SLIK, ke depannya teman-teman semuanya, ini Anda harus punya dana cadangan gitu loh. Ya, jadi Anda yang selalu teriak-teriak riba dosa, hutang menyengsarakan dan segala macam, dan inilah yang paling tepat. Ya, ketika nama Anda masuk SLIK, Anda menyatakan tidak mampu bayar pinjol, tidak sanggup bayar pinjol, nama Anda masuk SLIK, jangan berduka, jangan bersedih. Saatnya Anda melepaskan diri Anda dari jeratan riba, melepaskan diri Anda dari tekanan hutang yang menyengsarakan. Ya, ada saatnya Anda memacu diri Anda untuk lebih berhemat dan menabung. Ada saatnya Anda memprepare keuangan Anda untuk mewujudkan keinginan. Cocok nggak dengan teman-teman semuanya? Dan yang kemarin-kemarin nanya, Bang, saya telat dipinjol, kira-kira masih bisa KPR nggak? Nih, mumpung bulan Juli, ajukan KPR. Ya, Bang, saya telat dipinjol, oh, kira-kira masih bisa nggak pinjam dana kur? Nah, silahkan dicek dulu ke OJK, mumpung belum sampai bulan Juli, dicek dulu dan ajukan. Nanti kalau sudah di bulan Juli, secara bertahap nama Anda akan masuk dalam hal itu. Tapi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau positifnya, Anda akan dijauhkan dari riba, dijauhkan dari yang namanya hutang, kedepannya Anda tidak dikejar dengan tagihan, tidak diteror oleh debt collector. Tapi itu tadi, ketika Anda membutuhkan dana darurat, ketika Anda membutuhkan dana-dana, ya, untuk kebutuhan produktifkah atau apakah, Anda akan kesulitan. Akan kesulitan, tidak semudah seperti biasanya. Sudah siap dengan hal seperti itu? Kalau sudah siap, prepare keuanganmu dengan benar. Hemat, sisihkan, berinvestasi, menabung. Ya, budayakan hal itu. Jangan dikit-dikit untuk update HP, Android ke iPhone, hutang pay later. Ya, beli TV di rumah, hutang pay later. Beli-beli apapun sampai kursi dan segala macam, hutang semuanya gitu loh. Sudah saatnya. Ya, Anda percaya dengan diri Anda, percaya dengan kemampuan Anda, bahwasannya Anda bisa tanpa berhutang. Yang penting Anda yakin aja. Oke, dan saya mau bacakan ini teman-teman semuanya. Tentang yang disampaikan oleh OJK mengenai resiko-resiko yang akan diterapkan di bulan Juli ini. Ya, OJK memastikan semua orang-orang yang telat bayar pinjol itu akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Oke. Data Pindar masuk SLIK. Ya, sebagai bentuk penguatan manajemen risiko lainnya, OJK telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara Pindar wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 11 tahun 2024. Informasi SLIK ini dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan Indonesia. Kalau saya pribadi teman-teman tanyakan, Bang, setuju nggak Bang dengan pinjol menerapkan SLIK terhadap nasabah-nasabah telat bayar atau tidak mampu bayar? 10.000% saya sangat setuju. Kenapa seperti itu? Ini akan membatasi saudara-saudara saya. Pertama, ya, dia tidak perlu dimiskinkan dengan bunga-bunga pinjol. Ya, habis itu dia tidak perlu dimiskinkan dengan bunga-bunga hutang-hutang yang dia kerjakan. Yang kedua, dia tidak perlu diburu oleh tagihan, karena kita sama tahu ansuran pasti rezeki misteri. Ya, dan saya juga masih paham saudara saya masih banyak kekurangan literasi. Dia hanya bisa berhutang tapi tidak mampu mengendalikan hutang. Dia pintar mencari uang tapi tidak mampu mengendalikan keuangan. Jadi dengan adanya SLIK, saya sangat mendukung. Ini justru lebih membaikkan, ya, lebih menyelamatkan, terutama mereka-mereka yang tidak paham dengan berhutang. Ya, dan pada akhirnya mereka nyemplung satu kali ke pinjol, habis itu telat bayar, tidak mampu bayar, kedepannya dia tidak perlu berhutang lagi, dan dia ada saatnya untuk menabung.
ya. Oh nanti bang, nanti mereka tidak bisa KPR dan segala macam. KPR pun kalau tidak kita bina dengan bijak, itu bisa menjadi kuburan berlantai keramik. Paham? Kuburan jadinya gitu. Saya mendapat ini dari teman-teman saya. Dia kredit KPR selama 15 tahun, kalau saya nggak salah 15 tahun. 3 tahun berjalan lancar. Tahun keempat, dia dihadapkan dengan satu keadaan yang darurat, di mana anak dia sakit. Ya, sementara teman saya ini untuk membayar KPR dia hanya mengandalkan satu pemasukan gaji. Bertepatan saat itu anaknya sakit. Otomatis dia akan lebih mendahulukan pembayaran untuk anak dia. Akhirnya pihak dari KPR, ya tempat dia kredit rumah ini, tidak mau mentoleransi. Bagi mereka begitu jatuh tempo bayar. Gak ada alasan anak sakit bla bla segala macam. Ya. 1 hari 2 hari Anda tidak melakukan pembayaran begitu jatuh tempo, langsung ditelepon. Apa yang terjadi? Kepanikan. Setelah kepanikan, dorongan gali lubang tutup lubang. Kalau nggak dorongan gali lubang tutup lubang, apa yang terjadi? Menjual motor. Alhasil teman saya menjual motor. Motor yang dia beli secara cash. Karena dia dibenturkan dengan keadaan yang seperti itu, untuk menutupi KPR ini, dia jual motor. Ya, seiring waktu berjalan, otomatis biayanya makin besar dengan kemana-mana dia naik Grab dan segala macam. Dia berinisiatif beli motor lagi, bikin hutang, buka hutang 2, KPR dan kredit motor. Oke, dengan masih mengandalkan satu gaji yang ada sampai sekarang. Dan akhirnya apa? Rumah KPR ditarik, dia balik lagi tinggal di rumah mertuanya. Ya, apakah KPR ini dilarang bang? Tidak. Tapi kalau kamu cuma punya satu pemasukan, pikirkan dengan matang. Ya, karena ini jangka panjang sampai 15 tahun dan 20 tahun ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya sangat mendukung dengan program yang disampaikan oleh OJK tentang resiko yang akan diterapkan mulai 31 Juli. Dengan seperti ini, orang tidak semena-mena dalam mengambil hutang piutang, dan ketika dia mengambil hutang piutang pasti akan disesuaikan dengan kemampuan dia. Kalau dia tidak menyesuaikan dengan kemampuan dia, dampak buruknya adalah dia kedepannya tidak bisa berhutang lagi. Apalagi dia yang selalu mewujudkan keinginan dengan berhutang, pasti stres banget gitu loh. Tapi kalau dia persetan dengan hal itu, ya dia mau menjauhkan diri dari riba dan segala macam, mungkin slik bagian dari itu untuk memutus supaya Anda tidak masuk dalam dunia riba tadi, ya. Habis itu lagi, informasi slik ini dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit dan pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan. Dengan langkah penguatan ini, industri pindar diharapkan dapat berlangsung semakin sehat, transparan, akuntabel, serta membantu kebutuhan masyarakat termasuk untuk pembiayaan produktif. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK melakukan langkah penegakan kepatuhan enforcement sesuai ketentuan yang berlaku. Oke lah ya. Jadi kurang lebih buat teman-teman semuanya yang mencari informasi tentang slik, ya sudah, bulan depan itu sudah terwujudkan semuanya. Semua pindar sebanyak 96 wajib melapor kepada OJK tentang nasabah, data-data nasabah yang macet maupun tidak macet, biar dijadikan dinilai secara rankingnya seperti apa, apakah bagus, butuh perhatian khusus, tidak bagus sama sekali, kan banyak itu nanti penilaian-penilaiannya. Silahkan isi pendapat teman-teman semuanya di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Nah, buat teman-teman semuanya, akhirnya yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti muncul juga ya. OJK akhirnya memberikan tanggapan tentang maraknya ajakan galbay di pinjol, bahkan OJK ingatkan untuk resikonya. Beberapa hari yang lalu ya, kita dihebohkan dengan satu pernyataan yang disampaikan oleh bos besar Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, Pak Ejik Jafar ya, yang mana beliau menyampaikan melihat banyaknya fenomena ajakan galbay di media sosial. Bahkan anggotanya pun sampai puluhan ribu. Sampai bos FPI berencana
melaporkan kepada otoritas jasa keuangan dan pihak kepolisian. Karena beliau beranggapan bahwa ini adalah satu hal tindakan kejahatan. Dan ini belum berhenti sebenarnya ya, tapi sudah mulai mereda. Dan saya berharap ajakan-ajakan galbay dengan sengaja meminjam pinjol itu pun juga segera berhenti ya teman-teman sebenarnya gitu loh. Jangan mau ditipu menggunakan data Anda, menggunakan handphone Anda, disuruh Anda mendownload aplikasi dengan sistem bagi hasil, dengan diakhiri nanti tidak perlu dibayar, Anda diberikan data fake dan segala macam, yang rugi diri Anda. Kan saya bilangin, ini bukan perkara data fake-nya, tapi ini adalah data asli diri Anda sendiri gitu loh. Kan itu yang selalu saya ingatkan buat teman-teman semuanya. Alhasil ya, gayung pun bersambut gitu ya. Itu ditanggapi langsung. Padahal saya bersuara itu sejak dari dulu. Kalau bisa IPI belusukan tuh ke TikTok, ke Facebook yang saya sampaikan gitu kan, atau ke YouTube misalnya. Orang-orang yang menyampaikan tentang pindar-pindar resmi hari ini atau pinjol-pinjol legal hari ini dengan sebutan semi legal. Dan dia berupaya untuk mengelabui orang-orang untuk meminjam supaya tidak perlu dibayar lagi, atau mengajak orang-orang untuk meminjam dengan menyelesaikan pinjol-pinjol legal. Itu dalih mereka, padahal mereka mendapatkan keuntungan di dalam hal itu. Habis itu mereka yang menawarkan jasa backup data. Ya, backup data ini tidak akan terjadi sebar data, tidak akan terjadi DC datang ke rumah dan segala macam. Ini cuma tipuan aja. Begitu mereka mencapai target mereka tadi, orang yang menggunakan jasa mereka tadi akan ditinggalkan begitu aja dan nomor dia akan diblokir. Belum lagi jasa-jasa hapus data. Sebenarnya masih banyak ya, tapi kita kesampingkan itu dulu. Saya mau ngajak teman-teman semuanya membacakan tanggapan dari otoritas jasa keuangan yang sudah saya nanti-nanti ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport silahkan dulu. Oke teman-teman semuanya, makasih sudah memberikan supportan. Ini dua sisi ya, saya juga akan memberikan tanggapannya nanti. Walaupun saya tidak membenarkan tentang ajakan galbay, tapi di sisi lain saya juga pengen menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan besar oleh si pindar atau pinjaman online legal yang di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Oke, kita bacakan dulu ini berita dari Tribun Gorontalo. Ajakan galbay pinjol di media sosial kian marak. OJK ingatkan resiko dan bahaya finansial. Viral di media sosial ajakan untuk tidak membayar pinjol. Gagal bayar atau yang kerap disebut dengan galbay pinjol ini sebenarnya dilarang. Sebab ada beberapa pinjol yang terverifikasi dengan OJK. Dilansir dari tribuntimur.com, belakangan marak ajakan gagal bayar atau galbay pinjaman online atau pinjol, kini disebut pinjaman daring atau pindar di media sosial atau medsos. Fenomena ini dinilai mengkhawatirkan karena dinilai kelompok-kelompok tertentu secara sengaja mendorong masyarakat agar tidak membayar pinjaman P2P lending. Menanggapi fenomena tersebut, Otoritas Jasa Keuangan OJK meminta industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI atau pindar untuk memperkuat penerapan manajemen risiko. Bagus itu ya. Penguatan dilakukan dengan memperketat prinsip repayment capacity dan electronic know your customer EKYC ya sebagai dasar pemberian pendanaan. PLT Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Muhammad Ismail Riyadi mengatakan, penguatan manajemen risiko ini diharapkan dapat memperkuat mitigasi risiko terhadap pemberi dana atau lender. Dalam platform pindar dan memitigasi meningkatkan jumlah penerima dana borrower yang tidak melakukan pembayaran atau gagal bayar. Bagus. Penegasan ini sejalan dengan ketentuan dalam COJK nomor 19 garis miring COJK .06 2023 tentang penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Melalui ketentuan tersebut, penyelenggara pindar diwajibkan melakukan penilaian kelayakan pendanaan, kredit scoring, dan kesesuaian antara jumlah pinjaman yang diajukan dengan kemampuan finansial penerima dana borrower, kata Ismail dalam keterangan tertulis pada Rabu 18 Juni 2025. Sangat cocok. Sesuai. 2 hari yang lalu,
saya membahas tentang hal ini. Di satu sisi saya tidak membenarkan tentang ajakan Galbay. Ya, di satu sisi saya tidak membenarkan tentang ajakan Galbay yang mana mereka sengaja menjebol pinjol itu habis itu untuk tidak bayar. Tapi di sisi lain masih ada celah kelemahan dari si pinjol itu. Kenapa dicairkan? Ya, saya sudah merasakan juga gitu loh. Masa sudah ada COJK nomor 19 tahun 2023 yang mana satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Oke. Tapi giliran mereka diajak oleh para si perampok online ini, bisa mereka mencairkan 6 bahkan sampai 10 aplikasi pinjol legal. Makanya saya suka dengan pernyataan hal-hal yang seperti ini. Penegasan ini sejalan dengan ketentuan dalam COJK nomor 19 COJK.06 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Melalui ketentuan tersebut, penyelenggara pindar diwajibkan melakukan penilaian kelayakan pendanaan kredit scoring. Padahal sebelum keluar COJK nomor 19 tahun 2023 ini sudah ada namanya Fintech Data Center, Pusat Data Fintech Lending. Kata EPI, ini sama ibarat track record, penilaian sebelum pinjol memberikan dana kepada calon nasabah. Ya, harusnya tidak ada yang mengalami telat bayar lebih dari 3 aplikasi. Akan ada pertimbangan matang dari pelaku usaha jasa keuangan dari pinjol atau pindar ini sebelum memberikan dana kepada calon si nasabah dia tadi. Ya, tapi ini begitu gampang, begitu enteng, ya, sehingga mereka memberikan dana bukan tepat pada sasaran. Apa yang terjadi? Tingkat Galbay akan tinggi. Ya, jadi percuma COJK ini dibentuk, kan tujuannya satu orang cuma boleh maksimal 3 pinjol. Memitigasi risiko dari gagal bayar, tingkat kemampuan mereka dalam membalikan dana. Saya setuju pendapat OJK. Ya, memang ini yang kita butuhkan. Di samping hal ajakan ini tidak benar, tapi di sisi lain yang perlu dibenahi adalah pinjol yang mencairkan dana tersebut. Ya, padahal si perampok-perampok online itu yang mereka targetkan adalah orang-orang yang sudah pernah meminjam pinjol tapi belum telat. Contoh seperti yang saya sampaikan, dia pernah minjam di Akulaku, Kredipo, Shopee. Ini menurut mereka, ini adalah data segar. Ya, yang penting belum telat bayar. Sebelum jatuh tempo, orang ini akan diajak sedemikian rupa, ya, seperti apapun tipu muslihat yang mereka ucapkan, supaya orang ini dengan mudahnya menyerahkan data mereka atau menyetujui untuk mengajukan di tempat lain. Pertanyaan saya adalah, kalau pinjolnya ini benar, berpatokan kepada COJK atau credit scoring atau fintech data center, harusnya nasabah yang mau meminjam lagi tidak cair. Ya, jadi tidak bisa juga kita salahkan sepenuhnya orang-orang yang tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, dengan dikatakan tidak tahu diri dan kekurangan literasi dan segala macam. Yang tidak tahu diri sebenarnya pinjolnya. Kan sudah ada riwayatnya. Ada credit score, ada credit scoring, harusnya ada tim analis, ada fintech data center, ada COJK. Ini kurang apa lagi untuk menilai si calon konsumen kita sebelum dana dicairkan, ya. Sedangkan bank, coba tengok, diserahkan data, diserahkan KTP, habis itu disurvei, setelah disurvei uji lagi kelayakan, ya. Walaupun mereka sudah bagus datanya dan segala macam, usahanya tidak layak, bank membatalkan hal itu. Kenapa pinjol tidak? Ya, ini kan sama aja jebakan gitu loh. Berarti sistem mereka belum benar. Jadi benari dulu sistemnya, angka Galbaynya akan ditekan. Kalau sistemnya sudah benar, ya, pasti pemberi pinjaman kepada orang-orang yang benar-benar tepat. Pinjol tidak akan sembarangan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Pasti butuh pertimbangan, butuh penilaian bagaimana tingkat mengembalikannya nanti. Ya, saya setuju dengan pendapat OJK yang menyampaikan ini ya diwajibkan gitu loh. Diwajibkan setiap penyelenggara itu mematuhi tentang COJK tadi. Ya, jadi sebelum dia memberikan dana tadi ya wajib dilakukan penilaian kelayakan dulu. Layak atau tidak, pantas atau tidak. Bagaimana nih? Hutang dia sudah berapa, gaji dia berapa, kan perlu dinilai. Ya, jangan hanya di akhir. Jangan hanya di akhir, setelah dana cair, semuanya bla 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 segala macam, mereka kabur, habis itu baru termenung. Ya salah Anda sendiri dari si pinjolnya gitu loh. Saya setuju ya.
Kali ini saya setuju banget pendapat OJK ya, karena dia menyampaikan penyelenggara Pindar diwajibkan melakukan penilaian kelayakan pendanaan kredit scoring. Mantap. Kita lanjutkan teman-teman semuanya. Ismail menjelaskan penyelenggara Pindar dilarang memfasilitasi pendanaan kepada penerima dana borrower yang telah menerima pembiayaan dari 3 penyelenggara Pindar termasuk dari penyelenggara itu sendiri. Nah, kurang apa lagi pernyataan OJK? Kalau dia sudah menerima 3, jangan ada yang mencairkan lagi. Ternyata di lapangan masih cair. Ya, berapa kali video saya sampaikan. Catat pinjaman 1, 2, 3 4, 5, 6, 7. Nggak salah Anda, salah mereka. Kenapa masih dicairkan? Ya, berapa banyak video yang saya update dengan seperti itu. Fokus di 3 pinjaman di awal. Pinjaman 4, 5, 6, 7 abaikan. Ya, ini kesalahan mereka. Iya kan? Harusnya kan mereka yang menguji ini orang gimana nih. Ini dia sudah minjam di pinjol ini, sudah minjam di pinjol ini. Kan data sama-sama terbuka. Ada fintech data center kok yang mudah diakses oleh semua Pindar. Ada pusat data fintech lending kok untuk melihat kelayakan dan menilai track recordnya. Kenapa tidak dipergunakan? Jangan hanya disalahkan pada masyarakat. Setuju nggak teman-teman semuanya? Kalau setuju share juga gitu ya. Oke, habis itu OJK mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan dan penyelenggaraan Pindar, termasuk agar tidak melakukan langkah-langkah untuk sengaja tidak membayar hutang tersebut penyelenggara Pindar. Masyarakat ini saya jawab ya, mungkin di sebagian mungkin ada ya dengan unsur tidak mau bayar, tapi sebagian lagi mereka sudah terjebak dengan desakan dari debt collector sehingga mereka tidak ada pilihan lain untuk gali lubang tutup lubang. Kalau seandainya program yang disampaikan OJK, kalau sudah ada 3 aplikasi, harusnya pinjaman keempat nggak perlu cair lagi dari pelaku usaha jasa keuangan. Tapi ini tidak. Si nasabah ini ya sudah meminjam 4 aplikasi, 3 aplikasi. Pinjaman keempat, kelima, keenam tetap cair. Ya, akhirnya makin memberatkan. 3 aplikasi aja mereka kewalahan membayar, apalagi 6 aplikasi. Jadi sama aja kan mereka sudah terbenam. Ya, mereka sudah masuk, makin diinjak lagi ke dalam. Ya, sehingga yang semulanya mereka masuk cuman sehingga lutut atau pinggang, akhirnya sampai leher. Ya, bahkan ada yang tenggelam habis sampai kepala dia gitu loh. Bayangin itulah ya. Jadi saya berharap dengan kata-kata OJK seperti ini hebat banget ya. OJK kali ini ya, hebat banget. Cuma OJK harus tinjau dong di lapangan seperti apa. Coba dipanggil semuanya. Apa yang terjadi di lapangan gitu loh. Ini tidak semudah aturan yang dibentuk OJK. Fakta di lapangan tidak sesuai. Kan saya bilangin kayak gitu. Fakta di lapangan tidak sesuai. Ada yang meminjam sudah 3, sudah 4, tapi tetap aja ada pinjol yang cair. Legal. Ini bukan ilegal, legal. Bayangin itu ya. Selain itu, masyarakat diharapkan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan bayar secara cermat agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal dan praktik gali lubang tutup lubang tambahnya. Ini kalau untuk ilegal, saya rasa masyarakat kita sudah pintar-pintar semuanya. Ya, dia sudah bisa mengcek mana Pindar yang resmi dan mana yang tidak resmi. Begitu dia mengcek Pindar yang resmi, ternyata pinjol yang dia pinjam tidak ada di daftar itu, mereka sudah bisa vonis itu ilegal. Dan dari statement dari Bapak Mahfud MD kemarin itu juga di tahun-tahun lalu, itu juga sudah cukup sebenarnya. Ya. Habis itu lagi, data Pindar masuk SLIK. Sebagai bentuk penguatan manajemen risiko lainnya, OJK telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pinjol wajib menjadi pelapor sistem layanan informasi keuangan atau SLIK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 19 tahun 2024. Informasi SLIK ini dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan Indonesia. Dan saya suka ini ya. Jadi kan selama ini masyarakat kan masih bingung tuh, saya telat di sini, saya galbay di sini, masuk SLIK nggak, masuk SLIK nggak. Ternyata ini akan dimulai 31 Juli 2025. Berarti akan bertahap ya. Mudah-mudahan di tahun ini semuanya orang yang telat bayar di pinjol, galbay di pinjol namanya masuk ke SLIK. Tahun ini, mudah-mudahan semuanya tahun ini ya. Jadi bisa melatih kebiasaan masyarakat kita untuk tidak berhutang lagi.
Biar masyarakat kita ke depannya lebih giat menabung, menyisihkan mana kebutuhan dan mana keinginan, dan memprepare keuangan mereka. Tapi kalau mereka tidak dimasukkan ke SLIK, nanti akan terjadi hutang tanpa pilih-pilih ya. Kadang mereka tidak membutuhkan, hanya semata keinginan mengikutkan gengsi, ya sudah akhirnya gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan adanya SLIK, ke depannya dapat mencegah hutang-hutang yang tidak diperlukan. Oke? Habis itu lagi, mana lagi ya? Dengan langkah-langkah penguatan ini, industri pindar diharapkan dapat berlangsung semakin sehat, transparan, dan akuntabel, serta membantu kebutuhan masyarakat termasuk untuk pembiayaan produktif. Oke, saya suka itu. Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK melakukan langkah penegakan kepatuhan enforcement sesuai ketentuan yang berlaku. Oke? Oke teman-teman semuanya, jadi menurut teman-teman gimana tentang pendapat OJK? Kalau saya tadi, OJK menyampaikan harusnya penyelenggara pinjol itu atau pindar itu berpatok pada COJK nomor 19 tahun 2023. Yang mana di sana ada batas maksimal dari peminjaman. Peminjam satu orang tidak boleh meminjam lebih dari 3 aplikasi. Ya, jadi saya suka itu dan saya mendukung tanggapan yang diberikan oleh OJK. Walaupun aksi atau gerakan galbay pinjol ini tidak dibenarkan, paling tidak OJK bisa melakukan penekanan terhadap pelaku usaha jasa keuangan supaya lebih disiplin lagi, lebih teliti lagi, lebih hati-hati lagi dalam menyalurkan dana terhadap calon nasabah. Sudah saatnya mereka mempunyai atau memikirkan atau mempertimbangkan tentang credit scoring, penilaian yang lebih layak supaya tidak merugi di masa depan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.